Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah praktik profesional, yaitu kami akan mengangkat judul yang dengan judul mengatasi masalah kejahatan seksual dengan konsep design thinking. Di sini kami memiliki 10 anggota, yaitu yang pertama ada Atika Safa Mutmainah Jadu dengan NIM 197, Sabila Firdiasuti Maulani Supratman dengan NIM 192, ketiga Yudo Kusbiantoro NIM 190, keempat Dian Fitri Pradini NIM 177, kelima Notesa Aldina Sari 173, keenam Helvina Syawalia dengan NIM 162, ketujuh Livia Ayuning Larasati NIM 182, ke-8 ada Mariska Esa Purnomo NIM 167, ke-9 Andila Reisa Santosa NIM 179, dan terakhir Vina Navita Ramadhani dengan NIM 169. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fase empatis. Silakan untuk anggota kelompok menjelaskan. Yang pertama, kasus sekelompok geng di sekolah internasional. Sekelompok geng di sekolah internasional diduga melakukan perundungan sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 2 dan 13 Februari 2024. Perundungan dilakukan terhadap anggota baru yang akan bergabung. Korban dipaksa memberikan sesuatu yang diminta seniornya dan juga mendapatkan kekerasan fisik, misalnya dicekik, diikat di tiang, bahkan dipukul dengan kayu. Dan lebih parahnya lagi, korban disundut rokok oleh salah satu pelaku. Korban mengalami trauma yang mendalam. Yang kedua, kasus Vina Cirebon 2016. Pada suatu malam, korban jalan dengan kekasihnya. Lalu di tengah perjalanan, di jalan yang sepi, korban dihadang oleh segerombolan geng motor. Lalu pelaku menghajar korban sampai korban tak mampu untuk bangkit. Kedua korban dibawa ke markas geng mereka, lalu diperkosa secara bergilir oleh seluruh pelaku dan dianiaya sampai tak sadarkan diri. Perencanaan awal geng motor ini hanya ingin memperkosa korban dengan motif sakit hati ditolak cintanya oleh si korban. Namun, karena pelaku takut dilaporkan ke polisi, korban dihabisi sampai tak sadarkan diri oleh pelaku. Namun sampai saat ini, pelaku yang sudah tertangkap baru 8 dari 11 pelaku. Pelaku yang menjadi dalang masih belum tertangkap, diduga pelaku mengubah identitasnya untuk menghindari polisi. Ketiga, kasus Sleman. Pelaku melakukan pemerkosaan sejak korban kelas 2 SD hingga lulus SMA ketika istrinya sedang bekerja di luar negeri. Pertama kali pelaku melakukannya ketika korban izin bermain di luar, namun pelaku melarangnya dengan alasan agar tidak kelelahan dan menyuruhnya beristirahat di rumah. Pada saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Korban tidak berani bercerita karena pelaku mengancam akan menyakiti korban dan ibu korban. Ketika korban menolak ajakan pelaku membanting korban. Terakhir kali pelaku memperkosa korban ketika korban sedang merawat pelaku pasca kecelakaan lalu lintas. Ketika korban sudah tidak tahan dengan perlakuan pelaku, korban merekam perbuatan pelaku sebagai barang bukti dan menceritakannya ke ibu korban dan pacar korban. Kemudian pelaku dilaporkan dan terjerat pasal 81 dan 82 UU RI nomor 17 2016 tentang perlindungan anak. Yang kedua, dalam design thinking ada proses define atau mendefinisikan. Konteks design thinking define adalah tahap kedua dari proses yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan masalah yang ingin dipecahkan dengan jelas. Pada tahap ini, tim design thinking mengumpulkan dan menganalisis yang telah dikumpulkan selama tahap empatis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tantangan utama yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam tahap define. Yang pertama ada mengumpulkan wawasan. Mengumpulkan data dari tahap empatis untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengguna dan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan dan masalah. Menyusun dan menyaring informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna atau masalah yang signifikan. Yang ketiga ada menyusun problem statement.
Merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan masalah atau problem statement yang jelas dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Pernyataan masalah ini harus actionable, berpusat pada pengguna, dan menginspirasi solusi. Yang keempat ada memprioritaskan masalah. Memprioritaskan masalah yang diidentifikasi berdasarkan dampaknya terhadap pengguna dan kelayakan untuk dipecahkan. Tujuan utama dari tahap define adalah untuk memastikan bahwa tim memiliki pemahaman yang jelas dan terfokus tentang masalah yang akan mereka pecahkan, sehingga mereka dapat mengembangkan solusi yang relevan dan efektif pada tahap berikutnya dalam proses design thinking. Pertama, memahami pola dan dampak kejahatan seksual dan memperbaiki lingkungan yang bisa saja mengacu pada kejahatan seksual. Yang kedua, memberikan respon dan memberikan wawasan positif untuk pencegahan kejahatan seksual. Ketiga, melakukan diskusi kelompok dan diskusi di sosial media untuk mendapatkan berbagai perspektif yang beragam. Yang keempat, membuat evaluasi kejahatan seksual. Selanjutnya, pada langkah-langkah yang kedua yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, kebutuhan akan rasa aman dan dukungan psikologis bagi korban. Yang kedua, kebutuhan akan sistem pelaporan yang lebih mudah dan ramah terhadap korban. Terus yang ketiga, kebutuhan akan pendidikan dan kampanye kesadaran kepada masyarakat. Yang keempat, kebutuhan untuk mengatasi stigma sosial terhadap korban. Yang kelima, kebutuhan untuk menghukum pelaku dan dengan tepat dan mencegah terulangnya kejahatan seksual tersebut. Langkah selanjutnya yaitu nomor 3, menyusun problem statement. Contoh dari problem statement, bagaimana kita bisa menciptakan sistem pelaporan yang aman dan mendukung bagi korban kejahatan seksual di perkotaan yang mengurangi stigma sosial dan memastikan akses ke dukungan psikologis dan hukum yang memadai. Yang pertama ada sistem mendukung korban. Menjamin bahwa setelah pelaporan, korban mendapat akses langsung ke dalam dukungan psikologis dan layanan kesehatan. Yang kedua, sistem pelaporan yang aman, menyediakan platform atau metode bagi korban untuk melaporkan kejahatan seksual tanpa takut akan pembalasan atau penilaian negatif. Ketiga, mengurangi stigma sosial, mengembangkan program edukasi dan kampanye, kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat tentang korban kejahatan seksual. Dan yang terakhir, dukungan hukum yang memadai, memastikan bahwa pelaporan mengarah pada tindakan hukum yang adil dan tepat untuk menghukum pelaku. Selanjutnya langkah nomor 4 yaitu memprioritaskan masalah. Yang pertama, kurangnya dukungan untuk si korban. Nah, kurangnya dukungan komprehensif bagi si korban itu tuh harus kita ubah ke mengembangkan layanan yang tidak hanya fokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan dukungan sosial. Yang kedua, karena kurangnya edukasi. Jadi, memprioritaskan masalah ini harusnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat, yaitu membuat program edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang apa itu kejahatan seksual, serta bagaimana sih masyarakat dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan. Yang ketiga, kesulitan dalam melaporkan insiden. Nah, harusnya di sini memudahkan proses pelaporan, yaitu mengimplementasikan teknologi dan prosedur yang memungkinkan korban melaporkan insiden dengan mudah dan pastinya aman, serta memastikan adanya tindak lanjut yang efektif bagi pihak yang berwenang.
Selanjutnya, fase yang ketiga dari design thinking yaitu fase ide. Nah, di sini ada ide brainstorming, artinya menyelesaikan masalah kejahatan seksual membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multifaceted. Nah, berikut beberapa ide brainstorming yang dapat dipertimbangkan. Itu ada pencegahan. Nah, yang pertama ada pencegahan pendidikan dan kesadaran. Nah, itu bisa dimaksud meningkatkan edukasi tentang seksualitas, persetujuan, dan hubungan yang sehat sejak usia dini di sekolah dan komunitas. Terus membangun program edukasi untuk orang tua tentang cara berbicara dengan anak-anak mereka tentang seksualitas dan pencegahan pelecehan seksual. Terus ada yang kedua adalah menangani pelaku. Nah, itu bisa diartikan juga melakukan evaluasi psikologis dan program rehabilitas bagi pelaku kejahatan seksual untuk mencegah pengulangan. Terus ada juga memperkuat dukungan korban. Nah, itu menyediakan layanan konseling dan psikososial yang mudah diakses bagi korban kejahatan seksual. Terus ada meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Nah, itu memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kejahatan seksual dengan sensitif dan profesional. Terus ada mempermudah pelaporan. Nah, itu menyediakan layanan pelaporan yang mudah diakses seperti hotline atau platform online untuk korban kejahatan seksual, melindungi identitas dan privasi korban saat melapor dan selama proses hukum. Nah, selanjutnya ada mendukung pemulihan korban. Itu menyediakan layanan medis dan psikososial juga yang komprehensif bagi korban kejahatan seksual. Terus membantu korban dalam proses pemulihan trauma dan integrasi ke dalam masyarakat, memberikan dukungan finansial dan hukum bagi korban yang membutuhkan. Terus ada juga membangun kesetaraan gender. Nah, itu mendorong kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk di rumah, di tempat kerja, dan komunitas. Terus ada juga yang terakhir membangun budaya anti kekerasan. Nah, itu menanamkan seperti nilai-nilai toleransi, empati, dan anti kekerasan sejak usia dini melalui pendidikan dan sosialisasi. Terus juga mendorong dia kekerasan seksual di masyarakat. Ini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang sudah kami buat terkait aplikasi rancangan kami, yaitu Save Us. Nah, dari aplikasi ini terdapat beberapa main level di dalamnya, yaitu Home, Message, Maps, dan Account. Nah, dari yang pertama yaitu main level Home. Nah, dari Home ini tersendiri terbagi menjadi beberapa kategori, yakni menjadi kategori Diary, Consult, Report, dan News. Nah, di mana 4 kategori ini terdapat di dalam Home button di dalam aplikasi ini. Kemudian ada salah satu menu yang penting yaitu bagian emergency button atau SOS. Nah, ini diperlukan apabila para user itu benar-benar urgent terkait dengan mungkin mendapati hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada main level message. Nah, main level message ini tersendiri memiliki sublevel yang dinamakan dengan chat. Nah, fitur chat ini bisa menghubungkan antara server kami dengan para user yang menggunakan aplikasi Save Us. Kemudian yang ketiga ada main level maps dan kemudian memiliki fitur search location. Nah, fitur search location ini bisa digunakan server kami untuk melacak lokasi daripada para user yang mungkin sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kami gitu. Kami bisa melacak lokasinya dan kemudian akan memberikan pertolongan. Kemudian yang terakhir ada main level account dan terdapat beberapa sublevel di bawahnya. Yang pertama ada personal information yang terhubung dengan sublevel emergency contact dan kemudian ada report. Kemudian ada menu change password bagi para user dan kemudian terhubung dengan about us dan kemudian ada contact us mengontak daripada admin server kami. Kemudian ada sublevel frequently answer and questions dan kemudian ada feature logout. Feature ini bisa digunakan para user apabila mereka merasa sudah tidak memiliki kebutuhan atau kepentingan lagi di dalam aplikasi Save Us ini. Saya kira demikian. Terima kasih.
Selanjutnya, fase keempat dari design thinking yaitu fase prototype. Silakan untuk dijelaskan. Jadi pada prototipe ini pada halaman pertama terdapat splash screen yang akan pertama kali dilihat user saat mengakses aplikasi. Pada halaman ini berisi logo dari aplikasi ini yang berupa tulisan SafeUs. Logo ini memiliki arti bagi kami di mana kata Safe terkurung dalam dua lingkaran yang bermakna korban dari kejahatan seksual yang biasanya susah mendapat keadilan. Lanjut. Selanjutnya ada app permission. Akan meminta izin kepada user untuk mengakses fitur lokasi yang memiliki tujuan untuk meminta izin mengetahui lokasi user dan memastikan bahwa user memiliki kontrol atas data yang diakses oleh aplikasi serta untuk melindungi privasi dan keamanan user. Homepage ini memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk membantu pengguna dengan berbagai kebutuhan. Yang pertama ada diary. Fungsinya, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menulis dan mencatat kegiatan, pengalaman atau peristiwa yang mereka alami setiap hari. Manfaatnya memberikan ruang pribadi bagi pengguna untuk merefleksikan perasaan dan kejadian sehari-hari yang bisa menjadi terapi dan membantu mereka melacak keseharian mereka. Yang kedua ada report. Fungsinya untuk memungkinkan pengguna untuk melaporkan insiden kekerasan. Laporan bisa mengenai kejadian yang dialami oleh pengguna sendiri atau orang lain. Manfaatnya untuk menyediakan saluran yang aman dan terstruktur untuk pelaporan kekerasan, membantu memastikan bahwa setiap insiden dilaporkan dan dapat ditangani dengan tepat. Konsul. Fungsinya untuk menyediakan layanan konsultasi di mana pengguna bisa berbicara dengan ahli atau konselor sebelum membuat laporan kekerasan. Manfaatnya membantu pengguna mendapatkan panduan dan nasihat profesional, memastikan mereka memahami langkah-langkah yang harus diambil dan memberikan dukungan emosional sebelum melapor. Yang ketiga ada fitur news. Fungsinya untuk menyajikan berita, informasi terkini, serta tips dan trik tentang kekerasan seksual. Manfaatnya adalah untuk membantu pengguna tetap terinformasi tentang isu-isu terkait kekerasan seksual, meningkatkan kesadaran, dan menyediakan sumber daya edukatif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang terakhir yaitu ada emergency button yang bertuliskan SOS. Fungsinya untuk tombol darurat yang dapat digunakan oleh pengguna ketika mereka berada dalam situasi bahaya. Manfaatnya untuk memberikan cara cepat dan mudah bagi pengguna untuk meminta bantuan segera, meningkatkan rasa aman dengan menyediakan akses langsung ke dukungan darurat dalam situasi kritis. Masing-masing fitur ini dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif kepada pengguna dalam menangani isu-isu terkait kekerasan, baik dari sisi pelaporan, konsultasi, informasi, hingga respon darurat. Sekian. Emergency mode. Saat pengguna menekan tombol darurat atau SOS di aplikasi, serangkaian tindakan otomatis dilakukan untuk memastikan bantuan cepat. Pertama, aplikasi segera merekam suara di sekitar pengguna untuk mengumpulkan bukti atau informasi relevan. Selanjutnya, lokasi pengguna dikirim secara real-time kepada kontak darurat yang telah ditentukan, seperti keluarga atau teman dekat. Aplikasi juga mencoba menghubungi kontak emergensi melalui panggilan telepon. Selain itu, aplikasi menampilkan informasi tentang kantor polisi atau pos terdekat, termasuk alamat dan rute tercepat. Semua fitur ini dirancang untuk memberikan rasa aman dan memastikan bantuan cepat dan efektif dalam situasi darurat. Selanjutnya, fitur report.
yaitu fitur yang berguna untuk user melaporkan segala tindak kejahatan seksual, baik yang terjadi pada dirinya ataupun yang terjadi pada orang lain, dengan memasukkan seluruh data yang dibutuhkan. Nah, fitur pertama yang digunakan yaitu fitur Who, di mana fitur ini berisi pertanyaan siapa yang mengalami kejahatan seksual tersebut dan disajikan dengan pilihan jawaban myself, yaitu diri saya, atau other people, yaitu orang lain. Dan fitur kedua yaitu ada bagian input data, di mana berisi kolom untuk mengisi nama pelaku, waktu terjadi, lokasi insiden, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Lanjut. Nah, pada bagian kedua dari fitur report ini ada fitur upload the evidence, yaitu yang berfungsi sebagai tempat untuk mengupload bukti dari kejadian, di mana kami menyediakan tempat untuk pengguna melaporkan dengan mengunggah foto secara langsung atau dengan menggunakan penyimpanan storage dari mobile phone pengguna. Lalu terakhir pada fitur report ini ada fitur submit, di mana berfungsi untuk mengirimkan data yang telah diinput oleh pengguna. Baiklah, telah berakhir presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memberikan sedikit kesimpulan yang akan disampaikan oleh Dian Fitri Pradini. Silakan. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita dapat pada tugas kami hari ini adalah kita harus lebih banyak edukasi lagi dalam menangani kejahatan sosial. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.